Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara. Saya dari kelas 12 IPS akan melakukan tugas ujian praktek guru pengampu Trijatopan. Materi yang akan saya bahas yaitu runtuhnya USSR. Baiklah, langsung saja kita membahas materinya. Runtuhnya USSR, perpecahan Uni Soviet. Latar belakang Uni Soviet terpecah belah karena berbagai faktor, diantaranya 1. Krisis ekonomi. Ekonomi Uni Soviet mulai menurun sejak tahun 1980-an. Yang kedua, korupsi. Korupsi terjadi di kalangan partai komunis dan pemerintahan. Yang ketiga, sistem ekonomi sentralistik. Sistem ini membuat pemerataan kesejahteraan dan perkembangan ekonomi daerah sulit. Sifat totaliter rezim komunis. Totalitarisme adalah sistem politik dan bentuk pemerintahan yang melarang partai politik oposisi, mengabaikan dan melarang tuntutan politik oposisi individu dan kelompok terhadap negara, dan mengendalikan ruang publik dan ruang privat masyarakat. Lahirnya generasi baru. Yang pertama, Uni Soviet lahir pada tanggal 30 Desember 1922. Uni Soviet merupakan negara yang didirikan oleh beberapa negara yang menganut paham sosialis komunis. Latar belakang berdirinya Uni Soviet, Partai Bolshevik, pimpinan Vladimir Lenin mendominasi pasukan Soviet dalam Revolusi Rusia tahun 1917. Nikolai II, penguasa Rusia, diminta mengundurkan diri pada Maret 1917 karena polemik keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I. Yang kedua, anggota Uni Soviet, RSFS Rusia, RSS Ukraina, RSS Byelorusia, RSFS Transkaukasia. Perkembangan Uni Soviet pada tahun 1956, Uni Soviet berkembang menjadi 15 negara. Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar dan menganut paham sosialisme Marxis. Uni Soviet menjadi pesaing berat Amerika Serikat. Uni Soviet terlibat dalam Perang Dingin. Uni Soviet berdiri di blok timur dari hasil Fakta Warsawa. Sistem pemerintahan Uni Soviet menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis hingga tahun 1990. Sistem pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Krisis ekonomi Uni Soviet terjadi pada tahun 1980-an dan berdampak pada keruntuhannya pada tahun 1991. Krisis ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya jatuhnya harga minyak dunia, inovasi yang terbatas, korupsi, dominantisme ideologis, kebijakan ekonomi sentralistik. Pembaruan Fakta Warsawa. Pada Fakta Warsawa dibubarkan pada 1 Juli 1991 dalam pertemuan puncak di Praha, Ceko. Pembubaran ini mengakhiri dominasi Uni Soviet di Eropa Timur selama 4 dekade. Latar belakang pembubaran, krisis yang di dalam Uni Soviet dan negara-negara komunis pada tahun 1990-an, kemunculan gelombang revolusi demokratik di kawasan Eropa Timur, perpecahan antara negara-negara komunis. Keterbukaan informasi. 1. Keterbukaan informasi adalah kewajiban pemerintahan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Yang kedua, manfaat keterbukaan informasi. Yang ketiga, masyarakat dan berpartisipasi
dalam pengambilan kebijakan. Yang keempat, masyarakat dapat mengetahui rencana, program, dan proses pengambilan kebijakan. Dan yang kelima, masyarakat dapat meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara. Bagaimana upaya Mikhail Kropotkin? Arti harfiah perestroika adalah restrukturisasi, merujuk pada restrukturisasi ekonomi politik Uni Soviet. Dalam upaya untuk mengakhiri era stagnanis, perestroika mengizinkan tindakan yang lebih independen dari berbagai kementerian dan memperkenalkan banyak reformasi seperti pasar. Menghadapi perubahan di Uni Soviet. Uni Soviet menghadapi perubahan dengan menerapkan kebijakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi. Kebijakan glasnost membuka akses informasi publik secara bebas, menghilangkan sensor, mengurangi korupsi, memerangi penyalahgunaan kekuasaan, memerangi berbagai bentuk ketidakadilan. Kebijakan perestroika mereformasi birokrasi dan ekonomi, meningkatkan otonomi daerah, mengurangi cengkraman kebijakan ekonomi yang terpusat, menyaingi Amerika Serikat dan Jepang, meningkatkan disiplin kader partai dan pekerja, menyampaikan anti-komunis, alkohol, mengurangi sedikit demi sedikit perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat, mengurangi kontrol negara pada perusahaan-perusahaan. Kebijakan demokrasi meski Gorbachev berusaha memperbaiki keadaan negara, kebijakan-kebijakannya tersebut mendapat penentangan dari berbagai pihak. Akhirnya Uni Soviet runtuh dan peta politik dunia berubah. Rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa semua orang dan lembaga dalam suatu negara harus tunduk pada hukum yang sama. Prinsip ini juga berarti bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Ciri-ciri rule of law: supremasi hukum, artinya hukum memegang kekuasaan tertinggi, kedudukan yang sama di mata hukum, artinya semua orang, baik pejabat maupun rakyat jelata, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Terjaminnya hak asasi manusia, artinya hak asasi manusia terjamin melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Asal-usul istilah rule of law berasal dari Inggris pada abad ke-16. Istilah ini sering digunakan untuk menentang hak ilahi raja. Hubungan rule of law dengan konstitusionalisme. Rule of law memiliki hubungan yang erat dengan konstitusi nasionalisme. Dampak perpecahan Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet berdampak besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dunia. Dampak sosial: munculnya pergelokan sosial di banyak negara bekas Soviet, meningkatkan angka kejahatan dan korupsi di Rusia. Banyak perubahan kebudayaan di negara-negara bekas Soviet. Dampak ekonomi: kerusakan sistem ekonomi dan hubungan perdagangan di Eropa Timur, penurunan produk nasional bruto di negara-negara Soviet, memperburuknya pendapatan ekonomi Rusia. Dampak politik: berakhirnya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Negara-negara komunis berubah menjadi negara demokrasi. Dampak geopolitik: menguatkannya posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dalam dinamika geopolitik global. Uni Eropa
memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Moskow. Hubungan AS-Rusia renggang. Berikut adalah kesimpulan dari runtuhnya USSR dan perpecahan Uni Soviet. Yang terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, pentingnya reformasi dan perubahan untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas. Yang kedua, dampak negatif dari keterlibatan dalam konflik dan biaya militer yang tinggi. Yang ketiga, pentingnya mempertahankan kekuatan ekonomi dan sumber daya. Dan yang keempat atau yang terakhir, perlu adanya perpecahan dan persiapan yang matang dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Sekian dari saya, terima kasih.